Selamat datang di channel Kasim Surgawi. Kali ini, Mimin bakal ngebahas alur cerita yang seru parah. Karakter utamanya pura-pura lemah, padahal aslinya overpower banget. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Dunia yang aku tinggali penuh dengan banyak Dungeon. Dungeon gua telah tercipta, Dungeon labirin telah tercipta, Tower Dungeon telah tercipta. Dunia Great Dungeon bersamaan dengan harta yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalam Dungeon. Petualangan untuk menaklukkan Dungeon, mendapatkan kekayaan dan ketenaran besar di dunia ini. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi adventurer. Di dunia ini, hanya mereka yang terpilih yang bisa menjadi adventurer. Aku adalah seorang porter. Terlihat MC kita sedang berjalan ke suatu tempat. Setelah beberapa saat, terlihat dia telah bertemu dengan seorang adventurer. Adventurer itu langsung berkata, "Hei, di depanmu itu ada Dungeon. Hanya mereka yang memiliki izin yang boleh masuk," ucap adventurer itu. Namun saat melihat sebuah lencana di kalungnya, adventurer itu pun berkata lagi, "Hah? Tunggu, apa kau seorang bag?" tanya adventurer itu. Dan yap, dia adalah MC kita. Aku jadi seorang bag untuk para adventurer. Nama MC kita adalah Nagi, White Level Grade sebagai porter. Adventurer itu kemudian langsung berkata, "Oh ayolah, bagaimana bisa seorang porter lebih lambat daripada adventurer? Serius, anak-anak zaman sekarang?" Terlihat di sana ternyata ada 4 orang adventurer termasuk seseorang tadi. "Tapi kenapa kau sendirian? Di mana para porter lainnya?" Asosiasi porter harusnya sudah menerima bayaran di muka sebesar 50 keping emas. Nagi pun langsung menjawabnya, "Ah, baiklah. Masalahnya adalah aku satu-satunya porter yang dibayar 50 keping koin emas sehari. Namaku Nagi." Mendengar itu, adventurer itu langsung berkata, "Ah, seorang porter yang dibayar 50 keping emas sehari? Yah, kau pikir aku goblok? Ini adalah Dungeon yang setidaknya membutuhkan 4-5 porter yang ditugaskan. Kau pikir kau mau ngapain sendirian? Kalau kau punya mulut, jawab aku. Memang kau bisa membawa barang-barang kami sendirian? Apalagi ini Dungeon jarahan? Apa kau pikir kau bisa memikul beban hidup kami dengan benar? Kalau kau mengerti, kembalilah ke asosiasi porter dan hubungi mereka untuk meminta bantuan. Kalau tidak, akan aku obrak-abrik asosiasi porter," ucap adventurer itu merasa kesal. Namun di sana, Nagi malah tertuju pada barang bawaan adventurer itu. Nagi berkata, "Wow, kau punya banyak barang bawaan untuk 4 orang." Adventurer itu pun berkata, "Lihat, sudah kubilang kau tidak bisa membawanya." Nagi langsung berpikir bahwa reaksi seperti ini dari para adventurer sudah biasa. Seorang porter yang harganya 5 kali lipat dari harga normal, dari upah harian rata-rata kurang dari 10 koin emas. Dalam kasus ini, daripada memberikan penjelasan yang panjang, lebih efektif menunjukkan langsung. Terlihat di sana, Nagi menurunkan tas miliknya. Lalu Nagi pun memasukkan tas dan barang bawaan para adventurer itu ke dalam tasnya. Terlihat tas itu mampu menampung semua barang bawaan dari para adventurer. Hal itu membuat ketiga adventurer lain sangat terkejut. "Apa-apaan itu? Tas ajaibkah?" gumam seseorang berambut kuning. Sedangkan adventurer tadi dan seorang adventurer gemuk menghampiri Nagi dengan banyak pertanyaan. "Apa itu? Di mana kau mendapatkannya? Itu nggak berat? Kelihatannya sangat nyaman. Andai saja aku punya sesuatu seperti itu," cecar kedua adventurer itu kepada Nagi. Namun di sana, Nagi tertawa kecil lalu menjawab, "Haha, maaf, ini adalah tas unik yang hanya bisa aku gunakan seorang. Orang lain tidak dapat menggunakannya. Ngomong-ngomong, maukah kau merekrutku sebagai portermu sekarang?" kata Nagi kepada para adventurer di sana. Di saat itu, kaptennya yang berambut kuning langsung berkata, "Berhenti bercanda. Bahkan dengan tas porter ajaib, ini bukan sesuatu yang mengesankan," ucapnya ketus. "Baiklah, aku akan mempekerjakanmu sebagai porter," lanjut kapten tim itu. Orang itu adalah adventurer gold level grade, Jeff Nom.
Tetapi kau harus bisa dapat emas itu. Kalau kau tidak bisa melakukan pekerjaan 5 porter, sebaiknya kau siap dengan konsekuensinya. Ucap Jeffnom lagi mencoba mengintimidasi Nagi. Mendengar hal itu, Nagi pun berpikir, apa orang ini pemimpin party dari adventurer ini? Dia kaku, tapi nggak masalah untukku. Aku ini porter profesional. Sebelum penaklukan Dungeon ini selesai, aku akan membuat mereka semua puas. Pikir Nagi dalam hati. Jeffnom pun mulai memberikan perintah. Mulai persiapkan peralatanmu dan persiapkan untuk ekspedisi, ucapnya kepada para adventurer lain. Mereka semua pun kini telah bersiap untuk memasuki Dungeon, dan setelah itu berjalan memasuki Dungeon. Alasanku dibayar lebih banyak daripada porter lainnya bukan hanya karena kemampuanku sebagai porter. Ini karena kepuasan luar biasa dari para adventurer. Adventurer yang menaklukkan Dungeon menghadapi bahaya yang tidak terhitung jumlahnya. Perangkap yang bisa muncul kapan saja, dan penyergapan musuh. Terlihat para monster Dungeon itu mulai bermunculan, dan itu adalah goblin. Para adventurer itu pun bersiap dengan senjata mereka masing-masing. Dan saat para monster itu datang, mereka langsung menyerangnya. Semua adventurer terlihat bekerja keras untuk mengalahkan para monster walau tampak kesusahan. Penaklukan Dungeon penuh dengan banyak variabel. Hasilnya menyebabkan stres yang luar biasa. Terlihat Jeffnom merasa geram. Sudah ku bilang untuk tidak menurunkan penjagaanmu? Apa kau segugup itu? Ucap Jeffnom pada seorang adventurer di sana. Adventurer itu pun menyalahkan adventurer lain, alhasil mereka berdebat hal yang tidak perlu. Sementara itu, di belakang mereka, Nagi memperhatikannya, ia kemudian tersenyum dan bergumam, itulah kenapa aku jadi porter yang menargetkan pasar ceruk ini. Terlihat di sana, Nagi langsung mencoba mengeluarkan sesuatu dari tas miliknya. Baiklah, para adventurer. Kau pasti lapar dari semua penaklukan yang tak ada hentinya itu. Aku membawa makanan ringan untukmu. Melihat itu, para adventurer sangat terkejut karena makanan yang dibawa Nagi memiliki aroma yang sangat enak. Mereka terpukau dengan dan tergoda dengan makanan yang disuguhkan oleh Nagi. Terlihat bahwa itu bukan makanan ringan, tetapi makanan berat yang sangat enak dan banyak. Bahkan semeja penuh makanan yang sangat menggugah selera. Itu adalah skill tersembunyi milik Nagi, yaitu restoran Dungeon. Semua adventurer menikmati makanan yang disiapkan oleh Nagi membuat semua adventurer sangat senang. Bukan cuma pilihan yang sangat istimewa, hangat seperti baru dibuat. Ucap salah satu adventurer. Lalu adventurer lainnya pun menimpali, ya ampun, bahkan saladnya juga segar. Aku tidak makan apa-apa kecuali dendeng dan roti keras seperti bata. Menakjubkan. Apa tas milikmu itu bisa menjaga makanan tetap segar? Tidak, tunggu, apa itu juga bisa untuk memasak makanan? Cecar kedua adventurer ini lagi kepada Nagi. Di sana, Nagi langsung menjawabnya. Ya, seperti itulah. Yang lebih penting adalah kau belum lihat semuanya. Terlihat di sana, Nagi mencoba mengeluarkan sesuatu lagi dari dalam tasnya. Ternyata, Nagi langsung menyiapkan air panas dan pemandiannya. Hal itu membuat semua adventurer sangat terkejut. Ah, sungguh seperti berada di penginapan sekarang. Seperti air panas di tengah lapangan bersalju. Ucap adventurer berjanggut itu. Ini sungguh luar biasa, lanjutnya. Namun di sana, Jeffnom malah kesal. Apakah sekarang kita sedang berlibur? Melakukan hal seperti ini di Dungeon hanya akan menurunkan kedisiplinan. Teriaknya dengan lantang. Akan tetapi, di saat itu, Jeffnom juga merasa keenakan dari bak mandi yang dibuat oleh Nagi. Tapi ini terlalu nyaman untuk memarahi kalian. Ucapnya merasa keenakan karena bisa berendam air hangat di dalam Dungeon. Jeffnom pun kemudian berkata lagi, "Oh, ayolah, kalau begini, aku tidak punya pilihan selain mengakuinya. Jujur saja, aku memutuskan untuk mencobanya dengan berpikir aku akan mengambil taruhan. Tidak mungkin ini seharga 50 koin emas. Aku bahkan berencana untuk mengeluh ke asosiasi dan menuntut kompensasi. Tapi bagi porter yang bisa melakukan keajaiban ini,
50 keping koin emas terasa seperti barang murah. Di sisi lain, Nagi sedang menikmati api unggun di hadapannya. Lalu Nagi pun menjelaskan, "Bukannya begini ya penaklukan Dungeon?" Orang luar mungkin berpikir kalau kesulitan penaklukan Dungeon cuma terletak pada berurusan dengan monster yang kuat. Tapi kenyataannya, seringkali adalah ketegangan dan variabel lingkungan yang timbul selama penaklukan panjang. Seringkali stres menyebabkan kegagalan. Hal-hal seperti terkena sakit perut karena makanan yang buruk dan gagal menyelesaikan Dungeon. Atau gagal karena kurang tidur. Cerita seperti itu bukanlah hal yang luar biasa. Seorang porter biasanya hidup dari para adventurer. Untuk mendapatkan uang, para adventurer harus menyelesaikan Dungeon. Jadi, aku sudah melakukan apa yang aku bisa untuk memastikan keamanan. Dan ya, ini tidak banyak juga, kata Nagi merendah. Adventurer berjanggut itu pun kemudian tertawa, menyebutkan tidak banyak adalah suatu pernyataan yang meremehkan. Kau jarang mendapatkan pengakuan seperti ini bahkan di luar Dungeon, ucap pria parubaya itu. Setelah merasakan semua keajaiban yang dilakukan oleh Nagi, adventurer berjanggut itu langsung berkata lagi, "Rasanya aku bisa dengan mudah menangani musuh apapun yang menanti kita. Jangan khawatir tentang penyelesaian Dungeonnya." Setelah semua itu, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Dan di sana, Nagi juga langsung berpikir. Seperti yang dikatakan, penaklukan berjalan dengan lancar karena mereka sudah menjadi kelompok yang terampil. Mereka menangani sekelompok monster dengan mudah. Tapi masalahnya adalah bos monster. Bos selalu penuh dengan variabel yang tak terduga. Itu adalah seekor lizard. Terlihat di sana, Jeffnom langsung bersiap ingin menyerang bos monster. Sialan, bos ini susah. Jangan berikan celah apapun. Tekankan serangan, ucapnya memberi perintah. Mereka berempat langsung menyerang bos monster sekaligus. Di sana, kadal itu langsung menyerang mereka semua. Hal itu membuat variabel yang tak terduga. Di sana, adventurer berjenggot langsung menggunakan spider web. Serangan itu langsung menjerat tangan dari kadal biru itu. Kadal biru itu langsung saja menyerang balik menggunakan ekornya ke arah para adventurer. Dan terlihat di sana salah satu rekan mereka langsung menahan serangan dari tubuh bos monster. Melihat itu, Jeffnom langsung bergegas maju untuk memberikan serangan kuat kepada ekor dari kadal itu. Jeffnom pun menebas ekor kadal itu dengan sekuat tenaga. Dan hal itu membuat ekor bos monster langsung terputus. Melihat ekornya yang terputus, bos monster kadal itu juga langsung menyemburkan api biru dari mulutnya menyerang semua adventurer. Terlihat di sana, mereka terus menghindari serangan yang ada. Itu adalah variabel yang tak terduga. Di sana, bos monster langsung menyemburkan semua serangan untuk menutupi jarak. Melihat itu, Nagi berkata, "Kali ini bosnya adalah target penaklukan tingkat B, Jarchum Lizard." Menilai dari kemampuan para adventurer sejauh ini, kemungkinan keberhasilan lebih dari 80%. Sepertinya kemungkinan yang stabil, tapi kemungkinan 20% tidak bisa diabaikan. Karena kegagalan penaklukan para adventurer berarti kematian porter, maka kegagalan bukan suatu pilihan. "Haruskah aku beri sedikit bantuan?" ucap Nagi dengan santainya. Di sana, Nagi langsung mengambil suatu benda di dalam tasnya. Dia meraba-raba tasnya hingga akhirnya menemukan sesuatu yang ia cari. Ternyata itu adalah sebuah jamur berwarna. Kekuatan serangan para adventurer sudah cukup. Bahkan menciptakan satu jalan saja sudah cukup menyelesaikan keberhasilannya. Gumam Nagi. Tentu saja, sayang banget menggunakan jamur asap yang sangat mahal ini. Tapi sekarang prioritasnya adalah membersihkan Dungeon. Jadi tidak ada pilihan lain. Masalahnya adalah bagaimana menyelesaikannya dengan ini. Ucap Nagi sambil bersiap melemparkan jamur itu. Kadal itu sekarang sudah semakin marah. Terlihat di sana, bos monster ingin menyerang Jeffnom. Namun di saat itu, Nagi langsung bersiap untuk melemparkan jamur itu. Tidak peduli seberapa tidak terprediksi gerakannya. Kalau aku di momen ini salah dan menyerang para adventurer, semuanya akan berakhir. Gumam Nagi kemudian melemparkan jamur di tangannya itu.
Jamur itu pun mengenai bos monster kadal itu, membuat ledakan asap yang sangat kuat dan langsung membuat bos monster kehilangan penglihatannya. Menyadari itu, Jeffnom langsung berteriak dan melihat ke belakang. Porter! Namun di sana, Nagi langsung berkata, "Sekarang waktunya." Sambil menyemangati seperti cheerleader. Melihat itu, Jeffnom sangat senang. Dirinya langsung bergerak untuk menyerang bos monster. Dia menaiki tubuh bos monster itu dan melompat ke atas, dan menyerang bos monster tepat di kepalanya. Serangannya sangat kuat hingga hal itu langsung membunuh bos monster. "Kerja bagus. Kumpulkan jarahannya," ucap Jeffnom dan langsung disambut tawa oleh para adventurer lainnya. Yah, penaklukan Dungeon berakhir dengan cukup mulus. Tapi kegembiraan itu hanyalah berlangsung sementara. Atmosfernya dengan cepat berubah muram. Alasannya adalah hadiahnya dari bos monster seharusnya ada sekurang-kurangnya 20 Magic Stone B grade. Tapi hanya 5 yang dijatuhkan. Selain itu, sisanya dianggap sebagai barang sampah. Yang lebih buruk lagi, Dungeon ini sebagian besar diisi oleh monster umum seperti goblin. Dengan kata lain, dibandingkan biaya dan upah penaklukan ini, hasilnya benar-benar rugi. Yang pasti, mereka harus berbagi hadiah yang kecil ini di antara mereka berempat. Mungkin karena itu, kebahagiaan penyelesaian Dungeon ini hilang dan suasana menjadi tegang. Bahkan pembagian hadiah menjadi masalah yang sensitif. Terlihat dua orang adventurer ini saling berselisih mengenai pembagian hadiah yang sedikit itu. Di sisi lain, Nagi tetap tersenyum. "Ya, apalagi yang bisa aku bilang? Ini urusan para adventurer, tidak ada urusannya denganku." Porter mendapatkan gaji tetap, tapi tak peduli berapa banyak hasil yang mereka hasilkan. Jadi sebelum suasana hati jadi lebih buruk, saatnya untuk menyelesaikan semuanya. Terlihat di sana, Nagi langsung ingin mencairkan suasana dengan memberikan 2 minuman kepada para adventurer. "Terima kasih untuk kerja kerasnya Tuan Adventurer. Kalian pasti haus. Bagaimana kalau minum?" ucap Nagi berjalan menghampiri mereka untuk memberikan minumannya. Di sana, Jeffnom langsung berkata, "Kau bahkan mengurus kebutuhan setelah party selesai. Bom asap yang kau lemparkan pada bos, bertemu denganmu di Dungeon ini mungkin adalah keberuntungan terbesar yang kami miliki." Mendengar itu, Nagi berkata, "Haha, kau memujiku. Aku hanya memberikan bantuan dengan kemampuanku," ucap Nagi merendah. Namun, para adventurer lain berkata, "Kemampuan? Semakin aku lihat, semakin mengagumkan. Tasmu terus saja mengeluarkan hal yang tak terhingga. Ya, mungkin tas itu lebih dari Dungeon ini sendiri. Mungkin ada tumpukan uang juga. Lagi pula, kau Porter yang dibayar 50 keping emas. Seperti yang Kapten katakan, keberuntungan terbesar di Dungeon ini adalah bertemu dengan pembawa tas itu," ucap para adventurer itu dengan niat jahat pada Nagi. Terlihat di sana, mereka bersiap untuk menyerang Nagi. Hal itu membuat Nagi kebingungan. Kenapa suasananya berubah menjadi aneh begini? Dan tiba-tiba, Nagi langsung diserang oleh salah satu adventurer. Namun, itu mengenai salah satu botolnya. Di saat ingin diserang kembali, Nagi mampu menghindari serangan itu. "Ah, apa yang kau lakukan?" teriak Nagi. "Ah, meleset ya. Kayaknya aku mencoba menyelesaikan sekalian agar tidak sakit. Tapi coba pikir, petualangan ini adalah pekerjaan yang membahayakan nyawamu, dan hasilnya tidak boleh kalah, kan? Jangan sampai dendam. Kita sendiri sedang dalam kesulitan dengan pembayaran upeti kami. Jujur saja, tas seperti itu terlalu mahal untuk dimiliki seorang porter sepertimu." Namun, mendengar perkataan itu, Nagi langsung berdiri dan memikirkan. Begitu ya, pekerjaan seorang porter Dungeon sering berakhir dengan kematian di tengah-tengah perjalanan Dungeon. Bahkan kalau mereka membunuhku, mereka bisa saja mengaku kalau aku dibunuh oleh goblin, dan tidak ada yang akan mencurigai mereka. Tak peduli seberapa banyak usaha yang aku lakukan untuk membantu para adventurer, pada akhirnya aku diperlakukan sebagai alat. Ekspresi orang-orang yang sebelumnya pernah menghargai usahaku, seketika berubah menjadi melihat jarahan.
Tapi aku tak kaget atau gemetaran. Ini kejadian umum yang terjadi di dunia ini, di dunia yang pekerjaanmu ditentukan dari lahir. Perlakuan yang diterima oleh Porter, pekerjaan dengan peringkat terendah ini, tidak berubah dari dulu hingga sekarang. Ketika pertama kali aku mendapatkan kemampuan ini, kemampuanku adalah beg. Pemandangan penghinaan, orang-orang yang memandangku rendah. Kilas balik masa lalu saat Nagi mencoba untuk mendaftar menjadi seorang adventurer pun terlihat. Seorang wanita berkata, "Dengan kemampuan ini, kau tidak bisa mendaftar menjadi adventurer. Aku sudah berkali-kali bilang padamu pekerjaanmu termasuk dalam transportasi. Kalau kau sungguh ingin berpartisipasi dalam menaklukkan Dungeon, mendaftarlah sebagai porter Dungeon." Dan terlihat bahwa cap tersebut berarti seorang porter. Dunia memutuskan untuk tidak bisa menjadi adventurer dan menggolongkanku sebagai porter. Mereka berpikir gitu juga, kan? Dan disinilah awalnya. Nagi akhirnya membuka matanya. Seseorang yang selalu menutup matanya akhirnya membuka mata dengan tampang serius dan terlihat sangat tampan. Terlihat di sana, salah satu adventurer langsung ingin bersiap menyerang Nagi. "Serahkan semuanya dan mati saja. Dasar pembawa tas goblok!" Teriak adventurer itu bertingkah sombong dan sangat arogan. Ia pun melompat dan berniat menyerang Nagi dengan tombak panjangnya. Namun di sana, Nagi hanya diam saja. Tapi keputusan itu bukan aku yang memutuskan. Lalu, Nagi langsung bergerak untuk bersiap dan menahan serangan itu. Nagi mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Dan ternyata itu adalah sebuah pedang dan berhasil menahan serangan adventurer itu, yang membuat adventurer itu sangat terkejut. "Kau memblokir ini?" ucap adventurer itu dengan bingung. Tanpa berpikir lama, Nagi langsung melompat dan menyerang wajah adventurer itu menggunakan gagang pedang yang diambil dari tasnya. Dan akhirnya berhasil menumbangkan adventurer itu. Hal itu membuat adventurer berjanggut yang memegang crossbow sangat terkejut. Di adventurer itu ingin menyerang, Nagi langsung mengambil sebuah kapak dari dalam tasnya. Dirinya langsung melemparkan kapak itu ke arah adventurer berjanggut, tepat mengenai crossbow milik archer itu, dan membuat crossbow-nya terhenti dan tak bisa digunakan. Hal itu membuat Jeffnom dan adventurer gendut sangat terkejut. Jeffnom pun berkata, "Bagaimana ini mungkin? Dolp kalah."